Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarh nawaqidil Islam, penjelasan dari pembatal-pembatal keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqidul Islam asyrah. Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillahirrahmanirrahim di sini bada'a hadhihi risalata bil basmalah ta'asiyan bi kitabillahi azza wajal wa bi hadi nabiyyina salawatullah wa salamuhu alaihi fi murasalatihi wa mukatabatihi sallallahu alaihi wasallam. Wal basmalah al muradu biha al isti'anah wal bad'u bismillahi tayammunan wa tabarrukan bi dzikri ismihi jalla wa ala wa talaban lil maddi wal auni minhu subhanah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini beliau memulai risalah ini dengan ucapan bismillah. Ya, mencontoh firman Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an ya, dan mencontoh petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam tulisan surat menyurat beliau ya, dan tulisan beliau. Wal basmalah muradu bihal isti'anah. Dan basmalah yang dimaksud di sini adalah untuk isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Ya, diawali dengan bismillah, tujuannya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala tayammunan, ya, mengharapkan kebaikan, tabarrukan, mengharapkan ya, keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'u fi bismillahi ba'u isti'anah. Dan ba di dalam bismillah di sini adalah ba isti'anah, yang tujuan adalah untuk meminta pertolongan, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal makna abda'u kitabi hadza musta'inan billah. Yang maknanya adalah aku memulai kitabku ini yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala qailan bismillah. Ya, dia seakan-akan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fahiya kalimatu isti'anah. Ini merupakan kalimat pertolongan, minta pertolongan. Walihada yushra'u lil muslimi ayaqulaha fi dukhulihi wa fi khurujihi. Oleh karena itu disyariatkan bagi seorang muslim untuk mengucapkannya ya ketika dia memasuk ya, dan ketika dia keluar, wa inda tanawulihi li ta'amihi, ketika dia mulai untuk memakan makanan, wa inda qiraatihi li kitabillahi azza wajal, dan ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, wa fi mawadhi'a adidatin ja'at biha sunnah, dan di dalam tempat-tempat yang bermacam-macam yang mana sunnah menganjurkan hal itu ya. Fayati biha taliban al-barakata wal madda wal aun wa taufiq
minallahi azza wajal. Dan fayati biha, dan beliau mendatangkan ucapan bismillah sini dalam rangka adalah taliban al barokah, yaitu meminta keberkahan, walmat pertolongan dan bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dalam melakukan ketaatan, ya, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya kita selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu i'lam, ucapan beliau di sini i'lam, yaitu ketahuilah, ya. Jarrat 'adatu syekhi fi aghlabi rasailihi ayyabda bihadhil kalimah. Ya, telah berlangsung kebiasaan dari syekh di sini di banyak risalah-risalah beliau, ya, mayoritas dari risalah-risalah beliau memulai dengan kalimat i'lam. Ya, i'lam, ya. Anna nawaqidul Islam asyratu nawaqid, ya, didahului dengan kata i'lam, ketahuilah, ilmuilah. Wahia kalimatun yu'ta biha baina yadail umuril azimatil kabiratil muhimmatil lati yahtaju ilaiha kullu muslimin. Ini merupakan kalimat yang didatangkan dengannya, ya, ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, yang penting, yang mana setiap muslim membutuhkannya. Ya, didahului dengan i'lam. Kalau perkara tersebut adalah perkara yang penting yang setiap muslim wajib untuk mengetahuinya, ya, di sini didahului dengan kata i'lam, ketahuilah, perhatikanlah, ilmuilah, ya. Wa fil Qur'ani mawadhi'u adidatun tubda'u bihadhil kalimah. Dan di dalam Al-Qur'an ada tempat-tempat yang bermacam-macam yang didahului dengan kalimat ini. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting, menunjukkan perkara yang penting. Bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta biha baina yadail umuril azimati istida'un lis-sam'i. Ya, didatangkan ucapan i'lam di sini di antara perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar yang membutuhkan kepada apa? Ya, pendengaran, ya, harus benar-benar dia dengarkan, harus dia benar-benar perhatikan. Wa syaddan intibahi wa ihdaran lil qalbi, dan benar-benar untuk perhatian dan menghadirkan hati untuk, ya, mendengarkan penjelasan. Wa tanbihan lis-sami' annama sayulqa alaihi minal ilmi amrun azimun yahtaju ila isgha'in wa intibahin wa husni istima'in. Dan ini merupakan, ya, tanbih, peringatan bagi yang mau mendengarkan bahwasanya apa yang akan disampaikan kepadanya dari ilmu ini merupakan perkara yang besar yang membutuhkan kepada benar-benar kepada perhatian, ya, fokus dalam mendengarkan, ya, tidak, ya, tidak tersibukkan dengan perkara yang lain, ya, benar-benar fokus dengan penjelasan yang akan disampaikan. Makanya didahului dengan kata i'lam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walihada bada dzalika biqaulihi i'lam. Oleh karena itu beliau memulai risalah ini, ya, Nawaqidul Islam, dengan kata i'lam. Ai sayulqa 'alaika amrun 'azimun min abwabil ilmi yahtaju minka ila intibahin wa ila inayatin wa ri'ayah. Yaitu akan disampaikan perkara yang besar kepadamu dari bab-bab ilmu, ya, yang membutuhkan kepada perhatian dari engkau, dari Anda, dan, ya, benar-benar fokus perhatian, ya, di dalam mendengarkan penjelasan.
Qauluhu anna nawaqidul Islam asyrah, arafna anna ta'bir binawaqid fil mukaffirat wa ma yartaddu bihil muslimu an dinihi ta'birun sadidun wa daraja alaihi salaf rahimahullah fi hadzal bab wa hunaka atharun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala tunqadul urul Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif jahiliyah. Jadi firman Allah bahwasanya pembatal keislaman yang ke-10, bahwasanya kita telah mengetahui bahwasanya ungkapan dengan penyebutan pembatal di dalam hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi murtad dan apa yang bisa menjadikan seorang muslim murtad dari agamanya, ini merupakan ungkapan yang sudah tepat, ya, bukan ungkapan yang berlebih-lebihan, tidak. Tapi ini memang sudah tepat, nawaqidul Islam, yaitu pembatal keislaman. Karena memang sekali lagi bahwasanya para ulama dari setiap madhab yang 4, ya, madhab Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ya, dari ulama setiap madhab yang 4 ini di dalam kitab mereka, kitab masalah fikih, ya, ada pembahasan masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang murtad. Apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang itu murtad, ya, apa hukum murtad, ya, bagaimana harta mereka, ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Sehingga ya, ungkapan dengan nawaqidul Islam bukanlah ungkapan yang berlebih-lebihan, bukan ungkapan yang ya, melampaui batas, tapi sudah tepat ungkapan ini, ya. Karena para ulama salaf rahimahullah, ulama terdahulu, mereka juga berjalan di dalam masalah ini, ya, ungkapan yang seperti ini. Oleh karena itu di dalam asar dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkata, akan terlepas ikatan Islam sehelai demi sehelai apabila dia tumbuh di dalam agama Islam sedangkan dia tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, ya, perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang murtad, apa yang saja yang bisa menyebabkan amalannya terhapus, dia tidak tahu, ya, ini berbahaya, ya, ini berbahaya, takutnya dia terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Wa hunaka asarun akhar li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi hadzal bab istamala hadhihi al-lafdhata faqala al-qadar nidhamu tauhid faman wahada Allah ta'ala wa amana bil qadar fahiya al-urwatul wusqa allati la infisama laha wa man wahada Allah ta'ala wa kadzdzaba bil qadar fa inna takdzibahu bil qadar naqdun lit tauhid. Dan ada juga di sana asar yang lain dari Ibnu Abbas di dalam bab ini yang menggunakan lafadz ini seperti masalah takdir, ya, nidhamu tauhid, al-qadar nidhamu tauhid, ya, aturan dari tauhid. Faman wahada Allah, barang siapa yang mengesahkan Allah dan beriman dengan takdir, fahiyal urwatul wusqa, maka itulah tali yang kokoh yang tidak akan terputus, ya. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mendustai takdir, maka kedustaannya terhadap takdir tersebut naqdun li tauhid, maka membatalkan tauhid, ya. Ini di antara ungkapan yang dijelaskan. Wasyahid anna lafdha daraja ahlul ilmi ala istimalihi minas sahabah wa man ittaba'ahu bi ihsanin fil umuri allati yakuru bihal mar'u wa yakhruju biha minad din. Dan menjadi saksi bahwasanya lafadz ini para ulama telah berjalan di dalam menggunakan lafadz ini dari para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik di dalam perkara-perkara yang seseorang bisa menjadi murtad, keluar dari agamanya dengan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Jadi ini bukan lafadz yang berlebihan, ya, tapi sudah tepat di dalam tinjauan agama Islam. Karena para ulama banyak menggunakan lafadz ini, ya, bukan hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi ulama-ulama sebelum beliau, ya, juga
telah membahas menggunakan lafaz-lafaz yang semisal dengan ini. Wa hunaka aidan wajhu musyabahatin baina itlaqi nawaqidi ala hadhihi al-umuri wa nawaqidi ala mufsidatil wudu, fatajidu fi kutubil ahkam yuqalu nawaqidut thaharah. Dan di sana ada sisi persamaan antara penyebutan lafaz pembatal-pembatal terhadap perkara-perkara ini, dan ada juga nawaqid, yaitu pembatal-pembatal ala mufsidatil wudu, hal-hal yang bisa merusak wudu. Jadi ada mufsidatul wudu, ada mufsidatul iman, ada pembatal-pembatal keimanan, ada pembatal-pembatal wudu. Fatajidu, engkau akan menjumpai di dalam kitab-kitab fikih akan dikatakan nawaqidut thaharah. Ya, nawaqidut thaharah itu pembatal-pembatal thaharah. Ada nawaqidul Islam, ada nawaqidut thaharah, yaitu pembatal-pembatal bersuci. Apa saja yang bisa menyebabkan bersuci tersebut menjadi batal. Ya, ini ada pembahasan tersendiri di dalam kitab-kitab fikih. Wa anna thaharah tantaqidu bikadza wa kadza, bahwasanya thaharah bersuci akan batal dengan hal-hal yang seperti ini ya, bisa keluar angin, ya, buang air besar, ya, kemudian mimpi, ya, ini tidur, ya, yang sampai lupa, ya, ini bisa menyebabkan batal. Wa hunaka irtibatun, dan di sana ada kaitannya bainat thaharati wa tauhid, ada antara bersuci dengan tauhid. Ya. Wallahu azza jalla qala wasiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah, pakaianmu sucikanlah. Wa ahlul ilmi fi ma'nal ayah, dan para ulama di dalam memahami makna ayat ini qalu, mereka mengatakan tahhir siyabaka ay bi tauhidillah, sucikan pakaianmu yaitu dengan mentauhidkan Allah. Wa ikhlasuddin lahu, wa ikhlasiddini lahu, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa qila minan najasat, dan dikatakan dari hal-hal yang menyebabkan najis. Wa kama anna taharata tantaqidu bil wuqu'i fi syai'in min nawaqidiha al ma'lumati ka khurujir rih awil baul aw nahwi dzalik. Sebagaimana juga bahwasanya taharah itu akan bisa batal apabila dia terjatuh di dalam sesuatu dari pembatal-pembatal taharah tersebut yang telah kita ketahui. Seperti apa? Seperti keluarnya angin atau kencing atau semisalnya. Fa inna tauhid yantaqidu bi husuli syai'in min nawaqidihi al-ma'lumatil mubayyinati fi kutubit tauhid wa aidan fi kutubil ahkam. Dan sesungguhnya tauhid juga akan bisa batal apabila terjatuh di dalam sesuatu dari hal-hal yang bisa membatalkannya, yang telah diketahui, yang telah jelas di dalam kitab-kitab tauhid dan di dalam kutubul ahkam, dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, dalam kitab-kitab fikih, ya. Inilah di antara, ya, penjelasan yang kita sampaikan untuk saat ini, ya. Mungkin bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.